Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video saya sebelumnya mengenai pembahasan pemantapan persiapan asesmen daerah atau PPAD SMP atau setingkat MTS Kabupaten Sleman ya tahun 2022, di mana video ini adalah part terakhirnya ya. Video sebelumnya saya membahas sampai part 1 yakni 1 sampai 15, part 2-nya yakni 16 sampai 30, dan ini nomor 31 sampai 40 ya yang di video ini. Sebelum kita mulai, tentu silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis ya. Itu kemudian agar nanti juga tidak tertinggal video dari saya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Nah, ini nomor 31. Ini kasus tentang nanti penerapan volume bangun ruang ya. Oke. Nah, di sini intinya ada bubur kacang hijau yang diisi di suatu tabung seperti ini ya, wadah tabung. Kemudian nanti akan diwadahi juga di mangkuk kecil, dan juga nanti kira-kira berapa mangkuk yang diperlukan untuk mewadahi atau ya seperti itu, dari yang diperlukan mangkuknya itu untuk mengisi tersebut kacang hijau tersebut ya. Oke. Nah, caranya adalah kita harus tentu mencari volume ini ya, yang bentuknya tabung ini. Kemudian nanti tinggal dibagi volume mangkok ini. Oke ya. Nah, kita akan mencari volume tabung, bentuk tabung itu. Nah, ini kita bisa tulis langsung saja, ini banyak mangkok ya, banyak mangkok. Banyak mangkok itu bisa diperoleh dari volume yang bentuknya tabung itu dibagi volume setengah mangkok, setengah M gitu ya. Oke. Berarti kita bisa peroleh bahwa volume tabung itu kan berarti karena ini terisi 3/4, kemudian yang bawah nanti juga 3/4, ini berarti 3/4 untuk volume tabungnya. Oke, kita di sini juga nggak apa-apa ya. Oh, sini saja, 3/4 kali volume tabung adalah luas alas kali tinggi ya. Oke, berarti ini alasnya berbentuk lingkaran. Berarti pi dikali apa itu? Jari-jarinya. Ini kan berapa ini jari-jarinya? Ini diameter, berarti ini 20 ya. 20. Nah, ini kita pi atau 3,14, kita misalnya tetap pi saja. Karena yang ini jadi nanti juga menggunakan pi. Berarti R kuadrat. Berarti pi kali R kuadrat. 20 kali 20. Nah, ini kita boleh dari sini. Volume tabung itu kan berarti volume tabung ini jadi 3/4 kali pi R kuadrat kali T ya, tinggi tabung. Tinggi tabung, kemudian ini volume setengah mangkok itu kan berarti ini bola ya. Bentuknya kan bola tapi setengah. Nanti berarti 3/4 kali volume bola itu adalah 4/3 kali pi R pangkat 3 ya. Itu untuk volume bola 4/3 pi R pangkat 3, karena yang terisi hanya 3/4, maka kita kali 3/4. Karena ini juga setengah bola, berarti kita harus kali setengah juga ya. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal kita cari saja volume tabung ini ya, di sini. Nah, ini berarti 3/4 pi R kuadrat. R-nya adalah 20 kali 20 kali 20. Wah, ini kok malah tabrakan ya. Kita buat pembatas dulu. Nah, seperti ini. Kemudian 3/4 pi R kuadrat. R-nya 20 kali tinggi tabung itu 70 ya. Nah, ini sudah ketemu volume tabung 3/4 juga. Nah, ini volume setengah bola, berarti setengah kali, karena 3/4 bagian, 3/4 kali pi kali R-nya adalah, nah ini kan diameter juga, berarti jari-jarinya adalah 10. R pangkat 3 berarti 10, 10, 10. Nah, kita tidak harus mengalihkan tipe soal seperti ini. Tinggal kita bagi-bagi saja ya, atas dan bawah. Ini 3/4 bisa kita coret karena ada pi, juga bisa pi ya toh. Yes, kemudian ini 20 bagi 10 ini kan 2 ya. Nah, ini coret saja, ini coret, ini coret.
Kemudian ini juga coret, ini coret. Kemudian ada lagi, apa lagi nih? Oke, nah ini ada yang kurang ya, ini 4/3, ada 4/3 ternyata ya. Oke, 4/3 di sini, oke ya. Nah, maaf ini ada terlewat, 4/3 ya, coret-coret, 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 nah ini juga bisa ya, oke. Kemudian kalau sudah ini ada juga, ini bisa, ini 2 ya, oke. Jadinya adalah yang atas tinggal 2 kali 7, berarti 14 per, yang bawah tinggal 2/3. Artinya berarti 14 dibagi 2/3. Ingat ini adalah apa itu? Per pembagian tinggal kita balik saja menjadi 14 kali balik saja 3/2. Ini menjadi 14 bagi 2 ini kan 7 ya. 7 kali 3 berarti 21 mangkok yang akan diperlukan untuk memindahkan dari wadah besar ke kecil ya, ke setengah bulan mangkok itu ya. Jadi 21 mangkok, jawabannya yang C. Kemudian kita lanjut ke nomor 32, luas permukaan bangun. Oke ya. Nah, luas permukaan bangun. Nah, luas permukaan bangun ini kita cek, kita cari ya. Ini ada bangunnya, kita bagi dulu. Ada 3 di situ kalau Pak Subdan. Di sini ada yang pertama luas, nanti luas dari kerucut, ya, kerucut, ya. Nah, luas kerucut itu ini adalah di atas ini kurang begitu jelas, ini 29. Nah, kemudian cara mencari luas kerucut berarti adalah Pi kali R kali S ya. Nah, Pi itu karena ini kita cek ini 20 ya, 20 itu segini. Nah, ini sampai sini itu berapa ini? 21 ya. Itu kan merupakan jari-jari ya. Nah, berarti otomatis di sini juga ukurannya kan ini bola itu aslinya sama ya. Sama itu. Nah, misalnya itu ya. Nah, misalnya seperti ini. 21 kan itu merupakan jari-jari bola. Dan juga kalau sama ini kan ukurannya sama. Berarti 21 itu juga segini merupakan jari-jari kerucut. Berarti Pi-nya adalah 22/7 kali jari-jarinya 21 kali S. S itu garis ini ya, dalam pinggir ini, kerucut ini ya. Oke, ini berarti 29. Nah, ketemunya ini bagi 3 berarti tinggal 66 dikali 29. Coba anak-anak cari. 66 dikali 29. Nah, ketemunya adalah 1914 ya. Nah, 1914 cm persegi ya. Oke. Kemudian sekarang kita cari luas tabung, sisi tabung ya, luas tabungnya. Nah, ini kan tanpa alas dan atap ya, luas tabung saja berarti inti dari luas itu kan tinggal keliling dikali sepanjang tinggi tabung itu ya. Oke, berarti ini tinggal luas tabung berarti tinggal keliling lingkaran. Nah itu lingkaran dikali dengan tinggi tabung gitu kan. Nah, keliling lingkaran berarti Pi dikali D dikali tinggi tabung ya. Nah, berarti Pi-nya 22/7, diameternya tabung itu berarti kalau ini 21 berarti 40. Nah, ini berarti 42 ya. Oke, kali 42 kali tinggi tabungnya adalah 42 juga. Berarti ini 6 ya. 22 kali 6 kali 42. Nah, oke ya. Oke. Berarti ketemunya adalah berapa itu? 22 kali 6 kali 42. Ketemunya adalah 5000. Ya, ketemunya adalah 5544. Oke. Kalau sudah kita akan mencari yang terakhir luas setengah bola ya. Di sini luas setengah bola yang bagian sini ya. Luas setengah bola. Berarti kalau bola itu kan rumusnya adalah 4πr kuadrat. Karena setengah berarti setengah kali 4πr kuadrat ya. Setengah dikali 4, P-nya adalah 22/7. R-nya adalah jari-jari bola berarti 21 ya. 21 21. Kita sederhanakan yang bisa. Nah, ini 2, kemudian ini 3 ya. Nah, 21 dan 7 3, 4 dan 2 2. Oke.
Berarti ini 6. Oke ya, kita cek. Berarti 2 kali 22 itu 44 dikali dengan 3 kali dengan 21 ya. Nah, berarti ketemunya adalah 2772. Nah, kalau sudah kita tinggal cari luas total gitu ya, luas permukaan bangun, luas bangun gitu ya. Luas bangun diperoleh dari tinggal jumlahkan semua saja, berarti 1914 tambah luas tabungnya 5544 tambah 2772. Nah, ketemunya berapa? Silakan anak-anak cari dulu itu. Oke, tambah dengan Oke, kemudian tambah dengan oke. Nah, ketemunya adalah berapa? 10.230 cm persegi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke ya. Seperti itu. Nomor 32. Kita lanjut ke nomor 33. Ini pernyataan yang benar. Nah, ini lumayan mudah ya. Yang pasti sebangun itu pasti yang sisinya sama semua sudah pasti. Jelas persegi sebangun jelas benar. Persegi panjang belum tentu, berarti belum ya. Belah ketupat ya belum tentu karena sisinya bisa berbeda. Trapesium sama kaki, nah itu juga belum tentu, belum tentu. Sama sisi, ya sama sisi kan sisinya sama semua, pasti sebangun ya. Sama kaki belum tentu, siku-siku belum tentu, siku-siku sama kaki ya. Itu juga siku-siku sama kaki ya. Oke, kalau siku-siku sama kaki, nah ini kemungkinan bisa ini, siku-siku sama kaki ya. Oke, kita cek manakah pernyataan yang tepat ini. Nah, ini berarti 1 dan 5 ada nggak? Oh, ada 1 dan 5 ada ya. Yang lain ternyata tidak ada yang sesuai ya. Oke, berarti jawabannya yang A, 1 dan 5. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 34. Pak Jaka mempunyai kebun persegi panjang A, B, C, D, A, B, C, D ya, kebunnya totalnya A, B, C, D itu. Kemudian menjadi dua bagian B, C, E, F, ya, oke, B, C, E, F, dan juga itu ya A, F, E, D. Nah ini di sini ditanami buah naga, ini adalah melon, oke. Kemudian itu sebangun, maka luas kebun Pak Jaka berapa? Ini 25. Ini 30 otomatis di sini juga 30. Kalau ini 30 25 otomatis karena sebangun ini 30 ini juga 25 itu saja ya. Sederhana saja. Berarti ketemu panjangnya itu adalah 25 tambah 25 berarti 25 tambah 25 berarti 50, kemudian lebarnya adalah 30. Nah, luasnya berarti 50 ya. Luas tinggal panjang kali lebar berarti 50 meter kali 30 meter. Ketemunya 1.500 meter persegi. Nah, jawabannya berarti yang D ya. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke nomor 35. Nah, oke, sebangun trapesium. Oke, trapesium ABCD dan CDEF sebangun. Panjang DE adalah berapa gitu ya. Oke, kita cermati dulu soal ini. Oke, ini kalau seperti itu ya. Oke, ini segini 10 ya. 10. Nah, ini walaupun sebangun tapi oke, ini atas ya. Ini adalah atas tapi ini alas ya. Oke, ini tinggi, ini harusnya yang ditarik juga tinggi. Nah, oke, apakah bisa ketemu ini? Ya. Oke, baik. Ini kalau Pak Yusuf sekilas ini lihat, ini ternyata belum ada cara yang bisa Pak Yusuf temukan ini. Karena kalau seandainya ini perbandingan harus sesuai atas dengan atas, alas dengan alas di trapesium tersebut. Tapi kalau di sini Pak Yusuf lihat ternyata ini malah belum belum ketemu ya. Ini kalau kita balikkan jadi seperti ini. Nah, ini kita itu ya. Misalnya kita balik akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan gini. Nah, berarti ini 12, ini 10 ya. Nah, ini kan kita bisa
bandingkan antara nanti harusnya alas dengan alas, atap dengan atap ya. Tapi ini kan yang diketahui atap, tapi yang di sini alas. Ya, ini perbandingannya belum bisa, sepertinya kok belum bisa ditemukan ini ya. Nah, sepertinya silakan nanti 35 ini silakan. Siapa mungkin ada yang bisa ya silakan ya. Oke. Kalau seandainya ini 12 ini berada di sini ya, misalnya ini 12 di sini bisa kita bandingkan. Mencari ini berarti tinggal berarti kita bandingkan saja, ini berarti misalnya DE per tinggi itu berarti 10 sama dengan 27 per alas dari ini berarti 12. Nah, kalau seperti ini bisa nanti DE per 10 sama dengan ini bagi ini 39 bagi 34 ya. 9 per 4. Berarti DE adalah 9 kali 10 per 4 ya. DE itu berarti adalah 90 bagi 4. Nah, DE adalah 45 bagi 2 ya. Ini 22,5 ya. Ya, mungkin kalau soal seperti ini bisa, ini yang mendekati nanti 22 tapi soalnya diganti itu. Nah, jadi misalnya yang diketahui bukan 12 itu AB tapi DC ya. Bisa ketemu seperti ini. Oke, ya coba nanti silakan kalau mungkin ada yang menemukan cara lain silakan disampaikan di kolom komentar ya. Oke, baik. Kita ke nomor 30 berapa? 36. Ini transformasi. Oke. Nah, ada segitiga, kita tahu ini, kita identifikasi titiknya dulu. A itu ada di titik A itu ada di min 3, min 1 ya. Oke, min 3, min 1, kemudian B itu ada di titiknya adalah min 5, B itu adalah di min 7, maaf, min 7, min 4. Ya, min 7, min 4. Kemudian C itu ada di koordinat min 3, min 2, min 6 ya. Oke, maaf. Ini tidak terlalu jelas. Min 2, min 6. Ya, min 2 ya, min 2, min 6. Oke, sudah. Ya. Yang pertama ini adalah dirotasi. Oke, rotasi searah 0,0 sejauh 90 derajat searah ya. Nah, kalau searah itu kan kita bisa membuat komposisi di mana X aksen dan Y aksen itu bisa diperoleh dari ini. Oke, ini kalau komposisi di itu berarti tinggal ini 0, 1, min 1, 0 ya. Dikalikan X dan Y yang awal. Kok bisa Pak? Nah, ini berawal dari sini. Berawal dari nanti X aksen, Y aksen itu diperoleh dari cos, sin, kemudian min sin, dan juga cos ya. Kali X dan Y-nya. Ini matrik namanya ya. Oke. Kemudian cos 90 itu kan, sudut 90 itu kan 0 ya. Nah, 0. Ini kemudian sin 90 itu 1. Nah, ini min sin berarti min 1 cos 0 ya. Nah, kali X, Y saja. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah berarti X aksen Y aksennya ketemu adalah ini. Berarti tinggal 0, 1, min 1, 0 nanti dikalikan dengan titiknya. Misalnya titik apa itu misalnya? Titik A ya. Kita ingin mencari A aksen misalnya ya. A aksen. Nah, A aksennya berapa ini? Berarti tinggal ini kali min 3 dan juga min 1. Nah, cara mengalikannya ini 0 kali min 3. Oke, 0 kali min 3 berarti 0. Kemudian 1 kali min 4 berarti min 1 ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini min 1. 0 kali min 3 kan 0, 1 kali min 1, min 1. Kemudian ini min 1 kali min 3 berarti 3 ya. Oke, 3. 3 tambah 0 berarti 3. Nah, ketemu titik A aksen ternyata di, ketemu kesimpulan A aksennya di min 1,3. Kita bisa tuliskan A aksen itu di min 1,3. Oke. Nah, kita lakukan cara yang sama ke titik B. B itu adalah min B aksen berarti tinggal 0, 1, min 1, 0 dikalikan titiknya di min 7, min 4. Nah, maaf. 0 kali min 7 berarti 0 ya.
1 kali min 4 berarti min 4. Berarti B aksennya nanti di min 4, min 1 kali min 7 berarti 7 tambah 0 kali min 4, 0. Berarti min 4,7 ya. Oke, min 4,7. Kemudian sekarang C aksennya. C aksen di sini bawah cukup nggak? C aksen berarti tinggal 0, 1, min 1, 0 dikalikan dengan titik C berarti min 2, min 6. Kalikan saja 0 kali min 2 berarti nanti ini titiknya di 0, 0 min 2, 0, 1 kali min 6 berarti min 6. Min 1 kali min 2 berarti 2, tambah 0 ya, 0 kali min 6 berarti hasilnya 2. Berarti min 6,2 ya, yang C aksennya adalah di min 6,2. Nah, kemudian kita tulis saja di sini. Ini setelah dirotasi ternyata titiknya masing-masing ada di A-nya itu adalah di berapa tadi? Min 1,3 ya. Oke, kemudian B-nya di B aksen di berapa itu? Min 4,7. Kemudian C aksennya di min 6,2. Nah, ini kan setelah dirotasi searah jarum jam. Komposisinya cos sin ini ya. Kalau seandainya berlawanan arah berarti nanti cos min sin, sin cos yaitu ini tergantung searah atau tidak searah ya. Oke, kalau sudah tinggal kita kemudian refleksi terhadap garis ini ya. Oke, komposisi refleksi itu kan berarti kita bisa peroleh seandainya ini X sama dengan 2 berarti ini X sama dengan K ya, seandainya seperti itu. Komposisinya adalah ini misalnya ada A, kemudian A aksen akan diperoleh dari A itu kan koordinatnya ada X, Y ya. Nah, itu A aksen akan ada di 2K min X, Y ya. Nah, itu komposisinya. Untuk mencari bayangan dari ini, berarti kita bisa cari dengan ini 2K min X, Y ya. Oke, seperti itu. Bagaimana kita langsung saja. Ini kita bisa buat seperti ini langsung ya. Oke, ini yang belakang Y sama ya. Oke, berarti otomatis yang belakang sama semua. Karena belakangnya Y ini kan X, Y ya. Berarti belakangnya sama semua. Berarti ini 3, 7, 2. Nah, tinggal kita otak-atik yang bagian depannya. 2K min X di mana K-nya adalah 2 ya ini. 2K berarti 2 kali 2 4. 4 kurangi min 1 gitu. Berarti 4 tambah 1 berarti ini 5 ya. Oke, kita mencongak saja ya karena terbatas ini ternyata. Oh, di sini enggak apa-apa. Ini itu kan ada di min 1, min 3 ya, kita contohkan. Ini di mana komposisinya adalah 2K min X, Y. Berarti 2K 2 kali 2 kurangi X-nya kan di sini min 1. Berarti min 1, Y-nya 3. Nah, ini berarti 4 tambah 1 ya toh, 3. Berarti ini 5,3. Ini untuk yang A aksen. Berarti ini 5,3. Kita lakukan cara yang sama ya toh. Nanti tinggal 2 kali K. Berarti 4 kurangi min 4. Berarti nanti 4 tambah 4. Berarti 8. Yang ini 2K. 2 kali 2 4. 4 kurangi min 6. Berarti 4 tambah 6 berarti 10. Nah, kita ketemu bayangan akhir setelah dirotasi dan refleksi ya terhadap garis X sama dengan 2, ketemunya A-nya di A aksen double, yaitu boleh ditulis ini aksen double. Nah, ini A aksennya itu kemudian A aksen double akan menjadi ini ya. Nah, atau setelah direfleksi jadi 5,3, kemudian 8,7 B-nya dan C-nya 10,2. Nah, ketemunya berarti yang D ya. D. Jawabannya yang sesuai adalah yang D. Anak-anak boleh pakai cara apapun. Misalnya dengan rotasi dikira-kira ini A-nya di titiknya di sini. Rotasilah ke 90 derajat pusat 0,0 di sini ya. Nah, nanti di mana? Nah, kemudian nanti tinggal direfleksi X sama dengan 2 ya itu. Tepat di 2 ini direfleksikan. Garis X sama dengan 2 ya, seperti ini. Oke, baik. Boleh pakai cara apapun, ini cara Pak Yusuf biasanya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke 37 ini ya. Kita cek di sini. Oke, di sini jumlah langsung saja ya.
Ini total penduduk ada ini ya. Oke, persen laki-laki, perempuan tuh ya. Oke. Langsung ke pernyataannya, Bro. Jumlah penduduk laki-laki mencapai itu 6.000 jiwa. Ini kita cek dengan cara ini kan laki-laki 52,54%. Berarti kita bisa cari dengan 52,54% nanti dikalikan dengan jumlah total semua 11.108. Nah, berapakah ini jumlahnya? Nah, berapa ketemunya? Oke, baik, kita akan cari ya, berapakah hasilnya itu. Oke, baik. Nah, ini sama juga dengan tinggal 5254 per 100 ini kan. Ini perseran lagi, per 100 bagi 100 lagi. Berarti ini per 10.000 kali, maaf, 11.108 ya. Oke, jadinya ketemunya adalah 5 ini, oke, 61432. Berarti itu ya, oke, 58 juta dibagi 10.000. Nah, ini ketemunya adalah di sini kita koma, berarti 5.836 itu ya. Sekitar 1, berapa. Ternyata dia tidak sampai 6.000 jiwa ya. Oke, berarti nomor 1 pernyataannya salah. Kemudian persentase penduduk usia produktif sekitar 75%. Produktif kita lihat di sini ya. Ini kan usia produktif di sini ya. Jadi 8424. Berarti tinggal kita cari yang 2 di sini ya. Poin kedua berarti tinggal 8.424 per totalnya 11.108 kali 100%. Nah, ini mengubah ke persen ya. Oke, kita cari ketemunya apakah berapa persen? Oke, ketemunya adalah ini 0,7583 misalnya ya, kali 100%. Nah, ini berarti sekitar 75,83%. Nah, ini di rentang 75 ya berarti ini kita anggap benar ya, sekitar 75% ya. Oke, selisih banyak penduduk usia 65 ke atas dan usia produktif. 65 ke atas, nah ini berarti ini ya, ini usia produktifnya ini, berarti tinggal kurangi saja. Berarti di sini 8424 kurangi saja dengan 1384. Kurangi ini 0, ini 12,84, ini tinggal 3, berarti 0, 8 kurangi 1, 7 ya, 7040. Ya, benar. Oke, berarti ini benar. 1 dan 3 benar. Oh, jawabannya jelas ada A ini ya. Oke, kita cek ini. Jumlah penduduk perempuan usia lebih dari 65 tahun lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki di rentang usia yang sama. Nah, ini kita lihat di usia apa itu? Lebih dari 65 tahun. Nah, ini kan berarti di rentang ini ya. Oke, nah. Oke, kita tinggal ini tinggal kita lihat untuk yang laki-laki itu kan yang warnanya adalah yang orange atau apa ini ya. Kuning-kuning coklat ini ya. Ini yang laki-laki, ini perempuan. Oke, kita cek kalau dilihat dari jumlahnya ini kalau dari persennya ini kan banyak yang laki-laki ya. Oke. Nah, otomatis ini sekitar mesti banyak yang laki-laki kemungkinan ya. Berarti yang 4 ini salah. Nah, ketemunya yang jelas benar itu adalah 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang sebentar. 2 dan 3, maaf. Kita salah mensilang ya. Berarti jawabannya adalah yang 2 dan 3, maaf. Oke. Bukan 1 kan salah ya. Oke, berarti ini adalah 2 dan 3. Oke, jawabannya berarti yang 2 dan 3 ya, C ya. Oke, sip, sudah. Kita lanjut ke nomor 38. Oke. Nah, ini open donasi bantuan terhadap anak yatim ya. Oke.
50 siswa akan diberikan ke 50 siswa dan 100 SD ya. Siswa SMP dan SD 50 SMP, oke. Setiap SMP itu 150.000 kita tulis untuk siswanya ada apa itu? 50 SMP, kemudian 100 SD awalnya ya. Kemudian untuk SMP ini akan mendapat berapa itu? 150.000, untuk SD akan mendapat 100.000. Nah, pada tahap pertama dana yang terkumpul 11.250.000. Oke. 11.250.000. Kemudian setengah jumlah siswa SMP. Setengahnya berarti 25 ya. 25 dan dijerancakan ke beberapa siswa SD. Nah, berarti 25 SMP dikali setiap SMP itu 150 ya. 150.000 ini K dulu misalnya ya, 1000 K. Ditambah SD-nya itu misalnya SD dikali setiap SD dapat 100.000. Oke, kita pindah ke sini agar lebih jelas. 25 kali 150.000 ditambah SD-nya ada berapa dikali 100.000 ya kan? Sama dengan 11.250.000. Nah, ini penerapan persamaan linear satu variabel ya. Ini karena ada variabel SD itu ada berapa. Ini kita kalikan dulu. Yang 25 kali 150.000 ketemunya adalah ya 3.750.000 ya. Ditambah oke, SD-nya ada SD kali 100.000. 100.000 SD juga sama ya. Sama dengan 11.250.000. Oke, maaf itu tidak cukup 125.000. Ya, oke. Kemudian 100.000 SD sama dengan ini kan positif, kita pindah ke kanan jadi negatif. 11.250.000 kurangi 3.750.000. Nah, ini berarti SD nanti ketemunya ini kurangi saja, berarti adalah 7.500.000 ya. Nah, ini kan ada 100.000. Kita pindah ke kanan untuk membagi 100.000. Ketemu jumlah siswa SD-nya adalah 75 siswa ternyata ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A ya. Silakan dipahami, intinya kita buat suatu model matematika, bagaimana kita membuat suatu mengubah suatu masalah menjadi bentuk matematika ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 39. Yang ditanyakan peluang ABI kalah. Oke. Peluang ABI kalah. Saya lebih suka sering membaca soalnya dulu. ABI kalah ya. Ini batu gunting kertas, ABI dan Boni. Seri berarti tidak dihitung. ABI kalah ya. ABI menang berarti tidak dihitung. Boni menang berarti sudah kalah ya. ABI kita garis bawahi satu peristiwa. Boni menang berarti ABI kalah. Dua peristiwa. Seri tidak dihitung, ABI menang tidak. ABI menang tidak, Boni menang iya ya. Oke. Kemudian apakah ada lagi? Tidak ya, berarti peluangnya berapa? Peluang adalah kejadian yang muncul, berarti kalau ABI kalah itu kan ada 1, 2, 3 ya. Oke, berarti 3 per jumlah semua kejadian yang mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti tinggal sederhanakan bagi 3 semua 1 per 3. Berarti peluangnya 1 per 3. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, mudah ini. Oke, yang penting anak-anak pahami kapan ABI itu kalah ya. Berarti ketika Boni menang gitu kan ya. Oke. Baik, kita lanjut nomor 40. Nah, ini dua buah dadu dilambungkan bersama, peluang mata dadu muncul bilangan prima. Nah, ingat untuk seperti ini tinggal anak-anak buat suatu tabel biasanya ya. Bisa seperti itu. Misalnya ini ya. Dua buah dadu. Kalau satu buah dadu kan matanya ada 6 sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang satu ini D1. Dadu yang kedua ini berarti ada 6 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Oke. Kalau sudah tinggal kita data kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama 1 ketemu 1, 1 ketemu 2, 1, 3, 1 ketemu 4, 1 ke 5, 1 ke 6. Kemungkinan tentunya 21, 22, 2 ketemu 3, 2 ketemu 4, 2 ketemu 5, 2 ketemu 6. Ini 3 ketemu 1, 3 ketemu 2, 3 ketemu 3, 3, 4, 3, 5, 3 ketemu 6. 4 ketemu 1, 4 ketemu 2, 4 ketemu 3, 4 ketemu 4,
4 ketemu 5, 4 ketemu 6. 5 ketemu 1, 5 ketemu 2, 5 ketemu 3, 5 ketemu 4, 5, 5, 5, 6. Ini 6, 1, 6 ketemu 2, 6 ketemu 3, 6 ketemu 4, 6 ketemu 5, 6 ketemu 6 ya. Oke, nah ini kemungkinan yang terjadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 6, total kemungkinan ada 36 kejadian ya. Oke, kita cek. Muncul mata dadu berjumlah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan juga satu ya, atau faktornya hanya satu dan bilangan itu sendiri. Ini berarti bilangan primanya ada 2 ya, 2 terus 3, kemudian 5 ya. Kita cek yang dijumlahkan hasilnya 5, oke. 6 tidak, 7 berarti ini ya. Ini ada lagi 7, 8, 9, 10, 11. 11 coba. Wah, ini ada 11. 11 di sini, apakah ada lagi? Nah, ini ya ada lagi 11 ya. Oke. Kita cek apakah sudah lengkap? Sepertinya sudah ya. Kita cari peluangnya. Peluang adalah banyaknya kejadian yang muncul, peristiwa yang muncul yang kita cari. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti peluangnya adalah 15 per total kemungkinan semua yang terjadi 36. 15 per 36 berarti jawabannya adalah yang A ya. Kemungkinan muncul kedua mata dadu berjumlah bilangan prima. Itu peluangnya 15 per 36. Ya, kalau misalnya soal lain belum sederhana ya anak-anak bagi saja. Ini bisa bagi 3, ini bagi 3 ya. Berarti ketemunya adalah 5 per 12. Nah, seandainya jawabannya harus disederhanakan. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah video kita sudah selesai. Pembahasan kita part 1, part 2, dan part 3. Ini part 3-nya nomor 31 sampai 40. Kalau ada pertanyaan atau koreksi silahkan masukkan di kolom komentar, tuliskan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Karena subscribe itu gratis, dan juga share ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain juga tahu ya. Oke, baik. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat terus dalam belajar. Semoga siapapun yang melihat video ini semoga urusan lancar, dapat sukses ya. Oke, baik, sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.